Bapa di sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu lah kami ada pada hari ini. Karena anugerah-Mu lah kami dapat memuji-Mu, mengagungkan Engkau. Dan karena anugerah-Mu lah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sekali lagi biarlah firman Tuhan itu menolong kami mengerti, memahami maksud Tuhan atas diri kami di dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan biarlah Roh Kudus sekali lagi berbicara kepada kami. Waktu kami membuka firman-Mu, waktu kami coba merenungkannya, biarlah kiranya ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kami yang Tuhan sentuh. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini seperti pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga siapapun kami dalam ruangan ini Tuhan, kami tidak kehilangan berkat daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa yang kami naikkan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara berikan aplaus dulu buat teman-teman yang pelayanan hari ini saudara ya. Saudara, kalau saya lihat teman-teman yang melayani sesuai dengan karunia-Nya ya, saya bisa melihat bagaimana mereka bisa lepas ya. Nanti saudara lihat lagi kalau mereka di panggung, saudara bisa lihat bagaimana mereka juga bisa lepas menyanyi, memakai karunia mereka untuk Tuhan. Dan saya berharap rekan-rekan yang belum melayani juga memikirkan, mendoakan apa yang bisa saya lakukan ya untuk orang lain melalui gereja ini atau mungkin di tempat di mana saudara berada. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam satu seri khotbah yang baru saudara ya. Kalau bulan kemarin kita bicara soal masalah identitas, nah di bulan ini kita bicara soal masalah keluarga. Kita udah belajar bagaimana kita tidak bisa menaruh identitas kita atas segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, usaha kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Dan hari ini kita belajar berkaitan dengan keluarga. Nah saudara, di dalam bulan Oktober di GKI Anugerah, setiap bulan kita mengkhususkan diri kita untuk belajar tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam keluarga kita. Dan saya berharap selama 1 bulan ini kita juga mulai belajar apa ya yang saya mau perbaiki, apa yang saya mau lakukan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan. Dan saudara, di dalam bulan ini ada acara-acara tertentu, ada kegiatan tertentu, ada seminar pembinaan yang dilakukan. Saya berharap saudara jangan melewatkan ini saudara ya. Minggu depan ada 2 seminar sebetulnya. Seminar yang pertama itu di hari Jumat malam, mungkin sekitar jam 6 atau setengah 7, begitu nanti saudara cek di pendaftaran. Yang pertama ini berkaitan dengan isu pernikahan. Kita akan bahas berkaitan dengan perceraian saudara. Karena kalau saudara perhatikan angka perceraian itu di Indonesia itu naik. Dan saya berpikir mungkin saja angka perceraian yang ada itu juga mewakili orang-orang yang Kristen. Bukan hanya beragama lain, tapi mungkin juga ada hal-hal. Dan ada mungkin dari kita yang juga bergumul berkaitan dengan itu saudara. Jadi minggu depan hari Jumat saudara boleh undang teman-teman yang mungkin punya isu itu atau saudara pengen belajar, Ibu Charlotte Priyatna akan menolong kita untuk memahami. Lalu kemudian besoknya hari Sabtu, kalau hari Jumat kita bicara soal masalah keluarga, isu dalam pernikahan, maka di hari Sabtunya jam 6:30 malam di ruangan yang sama di GKID saudara ya, kita akan belajar tentang parenting. Kita akan belajar bagaimana inner child ya, yang ada di dalam diri kita itu bisa mempengaruhi pola parenting kita, pola kita mengasuh, pola kita mendidik anak kita saudara ya. Dan saudara boleh sekali lagi datang dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang memang mungkin perlu tema ini, saudara boleh ajak ya. Kita kasih tema di bulan ini itu untuk parenting itu orang tua masa lalu di dalam dunia masa sekarang begitu ya. Jadi jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang kita bawa dari orang tua kita tanpa kita sadari dan itu merusak keturunan kita, anak kita. Lalu kemudian di minggu terakhir saudara ya, minggu terakhir hari Sabtunya ya, hari Sabtunya kita ada kebersamaan.
kita akan berjalan bersama-sama di kebun teh. Saya juga belum cek kebun mana yang dimaksud saudara ya. Jadi kita akan bersama-sama, saudara daftar, boleh ajak anak-anak. Kadang-kadang kan kita sibuk, nggak punya waktu. Nah ini waktunya gereja mendesain, saudara bersama dengan anak-anak boleh ikutan. Kalau saya tidak salah sekitar 60.000 biayanya untuk T-Walk. Bisa ada kendaraan, saudara boleh pakai kendaraan sendiri atau mungkin bisa kumpul di gereja nanti akan ada pendaftarannya juga. Dan di minggu ketiga, minggu depan, acaranya kita akan ada intergenerational worship. Jadi saudara bersama dengan anak-anak akan ibadah bersama-sama begitu ya. Di kebaktian yang pertama juga dan kebaktian kita yang kedua. Jadi saudara selama bulan Oktober ini kita berharap ada keluarga yang lebih baik ketika kita kemudian satu gereja memfokuskan diri berkaitan dengan tema ini. Nah saudara, saya ingin mulai sharing saya dengan kalimat ini. Saudara, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang membentuk hidup kita. Setuju saudara? Dan kalau hari ini saudara sudah menikah, berarti pasangan saudara adalah orang yang Tuhan pakai membentuk hidup saudara. Dan sebelum kita menikah, masuk dalam keluarga kita sendiri, keluarga kita sebelumnya adalah keluarga yang Tuhan pakai membentuk hidup kita. Tidak hanya mungkin wajah kita, fisik kita yang mirip dengan orang tua kita, tapi bisa jadi saudara, ada perilaku kita, sifat kita, sikap kita yang mirip dengan orang tua kita. Betul? Itu diturunkan. Saya membaca sebuah buku berjudul dengan Emotionally Healthy Church, Emotionally Healthy Spirituality, Emotionally Healthy Leadership. Dan baru keluar tahun lalu Emotionally Healthy Discipleship. Orang yang nulis namanya Peter Scazzero. Dia cerita di dalam bukunya saudara, bagaimana pembentukan rohani yang dia alami termasuk masuk ke STT. Dua seminari yang sekolah teologi yang bagus di Amerika, dia bilang tidak cukup untuk membentuk hidupnya. Kenapa? Karena ternyata pengaruh dari orang tuanya itu sangat besar. Dan itu dia bawa tidak hanya di dalam keluarganya. Cara dia bereaksi dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi juga ternyata di dalam cara dia memimpin di dalam gereja. Dia bilang begini saudara. Apa yang kamu lihat di dalam gerejaku, itu juga sebetulnya apa yang kamu lihat di keluargaku yang lalu. Dan saya berpikir kalau tidak hanya dalam konteks gereja, berarti saudara kalau kita punya usaha kita itu cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di bawah kita, karyawan kita, atau mungkin kalau kita atasan, ada orang-orang yang di bawah kita, rekan kerja kita, kemungkinan besar saudara. Pengaruh di dalam keluarga, orang-orang terdekat itu juga ada di sana saudara. Saudara, orang-orang yang terdekat dengan kita adalah orang-orang yang membentuk hidup kita. Dan kalau saudara baca survei, pribadi yang sangat membentuk hidup kita, nomor 1 adalah orang tua kita, papa sama mama. Mana yang lebih mempengaruhi, papa atau mama? Mana saudara? Papa atau mama? Sorry papa-papa, saya juga papa kan ya. Mama nomor 1. Nomor 1. Nomor 2, papa. Nomor 3 siapa? Nomor 3, yang pasti bukan pendeta saudara. Nomor 3 itu teman, ya, teman. Pendeta entah nomor berapa. Saya tahu pengaruh saya tidak terlalu banyak. Tapi kalau saya mempengaruhi papa-papa, mama-mama, maka pengaruh itu akan besar ke anak-anak saudara. Tapi permisi tanya saudara ya, kalau memang papa mama adalah orang yang sangat mempengaruhi kita ya, permisi tanya nih buat orang-orang yang, buat teman-teman yang sudah berkeluarga, yang punya anak, yang sudah jadi papa mama. Berapa banyak orang tua yang menjadi orang tua rohani bagi anaknya? Berapa banyak?
jadi orang tua jasmani, ya, kalau kita punya anak, kita melahirkan, maksud saya kalau ibu melahirkan, udah pasti otomatis jadi orang tua jasmani, betul? Tapi tidak otomatis kemudian jadi orang tua rohani. Karena itu dua hal yang berbeda, saudara. Dua hal yang berbeda. Itu juga berarti begini, kalau saya nggak punya anak, apakah saya bisa jadi orang, saya memang tidak jadi orang tua jasmani, tapi saya bisa jadi orang tua rohani bagi orang lain, saudara. Nah saudara, di dalam survei yang ada, misalnya yang dibuat di Indonesia, dikatakan begini saudara ya, ini tahun 2018, untuk anak-anak berusia, remaja berusia 15 sampai 18 tahun, di tahun 2018, dilakukan oleh bilangan riset, dikatakan begini, hasilnya adalah 3 dari 4 remaja Kristen di Indonesia merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan rohaninya. Jadi papa mama tidak punya kemungkinan besar ya, tidak punya waktu, tidak punya pengaruh yang cukup. 3 dari 4. Saudara, berarti 3 dari 4 cuma 1 yang merasa bahwa orang tuanya punya waktu, punya inisiatif untuk membimbing anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Yang lainnya tidak. Mungkin memenuhi secara jasmani, memberikan sekolah yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan fasilitas yang terbaik, tetapi untuk hal rohani ternyata anak-anak ini merasa tidak. Ini survei tahun 2018. Dan anak-anak anak remaja yang berusia 15-18 tahun hari ini sudah usia berapa? 22 sampai 25. Jadi mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang dulu berusia seperti kamu. 22 sampai 25 tahun. Hari ini harusnya mereka ibadah di lift nih, beberapa. 3 dari 4 itu mungkin mewakili dirimu. Tetapi menurut saya bukan hanya untuk teman-teman yang hari ini berusia 22 sampai 25 dan berkata bahwa saya kurang dibimbing oleh orang tua. Saya berpikir untuk kita-kita yang usianya lebih jauh dari itu, yang usia 30, 40, atau mungkin 50, 60 tahun juga merasakan bahwa memang papa mama gak pernah. Apalagi saudara, kalau saudara sama seperti saya dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat tradisional Chinese banget saudara. Jarang ngomong bukan dengan kita? Jarang ngomong, jarang bicara. Saya pikir faktanya sama, kita kekurangan bimbingan daripada orang tua jasmani kita. Orang tua kandung kita sendiri tidak kemudian memiliki inisiatif untuk kemudian membimbing kita secara rohani. Tapi pertanyaannya begini, apakah hal ini akan terus kemudian kita teruskan ke dalam generasi berikutnya? Karena sebetulnya saudara kita bisa mengulangi pola yang sama, betul? Tadi saya bilang begitu ya, cerita tentang seorang pendeta yang menulis buku Emotionally Healthy Spirituality, dia katakan bahwa ternyata apa yang diteruskan oleh orang tuanya itu kemudian dia bawa dalam keluarga bahkan dengan pekerjaannya. Apakah kemudian kita harus kemudian meneruskan pola yang sama? Kita hanya membesarkan anak kita dengan cara yang terbaik, dengan secara jasmani kita memberikan fasilitas terbaik, pendidikan yang terbaik, tetapi dalam hal rohani kita tidak memberikan apa-apa atau mungkin kurang. Sebab itu hari ini saya mengajak kita untuk kemudian memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai ayat ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, ayat ini sengaja saya tulis seperti itu karena sebetulnya memang ada bagian-bagian yang berbeda dari ayat itu yang perlu kita perhatikan. Kalau saudara perhatikan Kolose 3 ini ayat 1 sampai 11. Nanti saudara bisa buka di rumah. Paulus
sudah bicara, kasih tahu tentang manusia lama yang kita sudah tanggalkan. Ada kehidupan yang dipenuhi dengan kedagingan, hidup lama yang jauh dari Tuhan, hidup yang dipenuhi dosa, dan semua perbuatan-perbuatannya. Lalu kemudian Paulus bilang semua itu kita harus tanggalkan. Dan kemudian di ayat 12 dan 14 dia beritahu, lalu sekarang kita harus kenakan manusia baru. Saudara, saya kemudian mencari tahu sebetulnya ini tentang apa sih. Ternyata saudara ayat 12-14 itu bicara secara literally bukan tentang bagaimana seseorang menjadi, caranya menjadi seorang Kristen, tetapi tentang bagaimana hidup sebagai orang yang sudah menjadi Kristen. Jadi bukan bagaimana ya supaya saya jadi seorang ayah atau seorang ibu atau seorang Kristen, tidak. Tapi kalau saya sudah Kristen, seharusnya apa yang terjadi yang orang lain bisa lihat dalam diri saya? Dan saya ingin menjelaskan kepada saudara gambaran dari Kolose 3, 12, 14 ini dengan gambaran sebuah analogi sebuah rumah. Kalau saudara lihat di sini, kalau rumah pasti ada pondasinya, bukan? Tidak mungkin rumah tidak ada pondasi. Harusnya rumah yang baik, rumah yang kokoh adalah rumah yang dibangun di atas sebuah pondasi. Lalu kemudian kita ada lantainya. Dan lalu kemudian ada bagian rumahnya dan kita ada atapnya. Saya membaginya dalam bagian ini. Saudara, ketika Paulus berkata begini, karena kamu sudah dipilih, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dikasihi, itu foundation. Itu pondasinya, itu dasarnya. Kalau saudara baca surat-suratnya Paulus seringkali berbicara seperti ini. Dia tidak pernah berbicara fondasinya adalah usaha yang dilakukan oleh manusia. Bukan. Dia bilang Tuhan sudah lakukan ini buat kamu. Tuhan sudah ubahkan kamu, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah khususkan kamu. Jauh daripada yang jahat. Kamu merasakan sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui diri kamu. Lalu kalau Tuhan sudah bekerja, maka dia bilang begini, ada values, ada nilai-nilai yang akan muncul di dalam dirimu. Disebutkan nilainya apa? Belas kasihan, ada kemurahan, belas kasihan kemungkinan besar dalam bahasa Inggris itu mercy, lalu kemudian generosity, ada kerendahan hati, lalu kemudian ada kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, value bisa jadi tidak terlalu terlihat dalam hidup orang tertentu. Karena bentuknya value. Nanti value itu bisa dilihat dari aksi, dari tindakan yang muncul. Seperti sekarang saya berdiri di atas lantai. Di kaki yang saya berpijak mungkin tidak terlalu terlihat. Tetapi saya memerlukan lantai ini untuk kemudian saya beraksi di atas panggung. Saudara-saudara, orang tidak akan lihat nilai apa yang saudara pegang kalau saudara tidak memperlihatkan aksinya. Dan Paulus bilang begini, kalau kamu punya belas kasih, kalau kamu punya kemurahan, kamu punya kerendahan hati, kamu punya kelemah lembutan, maka sabarlah. Ampunilah. Wah, ini dua hal yang gak mudah, bukan? Lalu kemudian ditutup dengan kasih. Dia bilang sebagai pengikat dari semuanya itu, dia katakan kenakanlah kasih. Kasih itu seperti sebuah atap yang membuat sebuah rumah itu bisa difungsikan. Betul? Saudara bayangkan bagaimana kalau kemudian ruangan ini tanpa atap. Semua nggak akan bisa kita pakai, betul? Ya. Kasih itu mengikat semuanya menjadi segala sesuatunya itu berguna. Saudara, saya ingin coba melihat apa yang dikatakan Paulus ini dengan contoh-contoh keluarga yang ada di dalam perjanjian lama. Misalnya begini saudara, keluarga Ishak dan keluarganya Ribka. Kalau saudara ikutin baca perjalanan Ishak menemukan Ribka itu nggak gampang, betul? Ada kisah yang menarik sampai ada bukunya, Ravi Zacharias tulis buku Isaac and Rebecca. Itu buku yang bagus. Mereka memulai perjalanan cinta mereka dengan kekuatan, kemampuan di mana Allah ada di dalamnya.
Ada involvement juga dari orang tuanya sebetulnya. Dan itu terjalin dengan begitu indah. Bahkan saudara, waktu mereka bergumul dengan anak, mereka ini bukan keluarga yang gampang punya anak, bukan. Tetapi saudara, setelah anak itu lahir, ternyata ada masalah. Ada pilih kasih dari orang tua, ada komunikasi yang buruk, ada manipulasi dan ada penipuan. Saudara lihat ya, waktu Esau pulang, si Yakub lagi masak kacang merah, betul? Kacang merah. Dan dengan kacang merahnya itu dia jual hak kesulungannya. Adiknya ini licik, saudara. Lalu kemudian saudara lihat ya, di dalam kisah itu, si Ribka ini sangat aktif. Saya menggambarkan Ribka ini seperti seorang wanita yang sepertinya punya jiwa leadership. Dan jiwa leadershipnya itu muncul ketika suaminya kayaknya diem. Perhatikan kan ya? Dia yang dandanin, dia yang pakai bulu anaknya, dia yang kayaknya atur semuanya. Dan suaminya Ishak kelihatannya diam aja. Saudara, siapa yang punya suami kayak Ishak, saudara? Yang lebih diam, nah saudara yang lebih aktif. Hati-hati karena keluarga ini yang Allah sengaja tulis sudah memberikan sebuah kita peringatan, saudara. Kenapa? Karena ketika kelihatannya suami tidak terlalu aktif, tidak take leadership, istri yang kemudian dominan, tidak memberikan tempat pada suami, terjadi saudara pilih kasih ketika kemudian membesarkan anak. Tindakannya apa saudara? Orang tua tidak satu suara menciptakan persaingan antar anak. Jangan berpikir persaingan antar anak itu sibling rivalry terjadi karena begitu saja. Karena jangan-jangan orang tua yang menciptakannya. Kita nggak akur satu sama lain dengan saudara kita, dengan adik kita atau dengan kokok kita, dengan cici kita. Bisa jadi itu ada akibat berkaitan dengan orang tua, saudara. Kejujuran dan kepercayaan dirusak demi kepentingan pribadi, relasi didasari oleh tipu muslihat. Hasilnya apa? Keluarga yang terpecah belah, hubungan kakak adik hancur selama puluhan tahun. Kepercayaan hilang dan menghasilkan kepahitan yang mendalam. Cuma 2 saudara. Dan saudara, mereka berdua ini anak apa? Anak kembar. Betul? Kalau saudara punya anak kembar saudara begini, sedih. Kisah itu gak berhenti, saudara. Kisah itu berlanjut. Di dalam keluarganya Yakub yang dikisahkan Alkitab. Yusuf dan saudara-saudaranya. Masalahnya apa? Ada pilih kasih orang tua yang ekstrim. Sudah dimulai di atas. Ada pilih kasih. Dan itu muncul lagi di keluarga berikutnya, di keluarga anaknya. Ada pilih kasih yang orang tua yang ekstrim. Memang saudara kan tahu Yakub istrinya berapa, berapa istrinya. Anaknya banyak, saudara. Pilih kasih orang tua yang ekstrim, ada iri hati, ada kebencian, ada pengkhianatan yang mendalam di antar saudara. Luka batin puluhan tahun lagi masalahnya. Lalu apa tindakannya? Tindakan ketiadaan kasih saudara. Saudara kandung sendiri dijual, saudara. Dia tipu ayahnya. Tapi perhatikan. Tiba-tiba di dalam keluarga yang rusak puluhan tahun ini. Mulai dari Ishak, Ribka. Lalu tiba-tiba ada satu tindakan yang berbeda. Ada kasih. Yusuf memilih untuk melepaskan pengampunan, tidak membalas dendam, melihat rencana Tuhan, dan memelihara seluruh keluarganya. Terjadi rekonsiliasi, keluarga yang hancur lebur itu kemudian dipersatukan. Rencana jahat manusia kemudian diputarbalikkan, di upside down oleh Tuhan, demi kebaikan satu bangsa yang besar. Saudara, masalah ketika ada kasih, masalah itu selesai. Lalu saya ingin satu lagi lihat keluarga. Ruth dan Naomi. Saudara, Ruth dan Naomi ini cerita yang unik. Masalahnya apa? Masalah kehilangan. Si Naomi kehilangan suami, lalu kemudian kehilangan kedua anaknya. Saya mau, kisah ini bicara buat
buat kita yang mungkin kehilangan suami. Kita single parent membesarkan anak kita sendiri. Kalau saudara masih punya anak, puji Tuhan. Naomi gak punya siapa-siapa, suaminya hilang, suaminya meninggal, lalu anaknya juga meninggal. Gak punya siapa-siapa. Ini mewakili kita yang single parent, saudara. Kalau kita masih punya anak, saudara bersyukurlah karena bisa jadi anak itu menjadi penghiburan bagi kita, bukan? Tapi Naomi gak punya siapa-siapa. Tapi puji Tuhan di tengah kehilangan, kemiskinan, kepahitan dan masa depan yang tidak pasti sebagai janda. Kemudian ada tindakan yang luar biasa. Ruth menunjukkan kasih setia melalui komitmen total. Dia anggap mertuanya itu sebagai mamanya sendiri. Lalu kemudian Naomi yang awalnya pahit, makanya dia sebut, jangan sebut aku Naomi, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa pahit? Gimana gak pahit, saudara? Suami meninggal, anak meninggal, lalu kemudian sebelum mereka keluar dari Israel, sebetulnya tanah nenek moyang mereka itu sudah dijual. Naomi gak punya apa-apa. Pahit hidupnya memang. Tetapi kemudian saudara, ketika dia merasakan kasih daripada Ruth, kemudian dia juga membalas itu dengan kasih. Hasilnya Tuhan memberkati kesetiaan mereka dengan pemulihan, penebusan melalui Boaz. Dan kemudian saudara tahu, mereka ini menjadi nenek moyang dari Daud dan Yesus. Saudara, perhatikan saudara, sebab itu kalau hadirnya kasih, kalau Allah kita biarkan untuk bekerja di dalam diri kita, lalu nilai-nilai yang di dunia kemudian digantikan dengan nilai-nilai apa yang Tuhan inginkan, saudara, ada berkat yang luar biasa. Alkitab tidak tutup mata dengan semua permasalahan yang kita alami di dunia, saudara. Tidak. Alkitab justru menyajikan apa adanya. Bukan berarti yang dilakukan di dalam toko Alkitab adalah sesuatu yang bisa kita lakukan juga. Enggak. Tetapi Alkitab menceritakan bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah permasalahan dunia. Allah itu hadir di tengah-tengah permasalahan di dalam keluarga. Dan Allah kemudian menunjukkan sebuah jalan keluar di mana dia memperlihatkan bahwa ketika Allah bekerja, ketika manusia mau digunakan untuk menyalurkan kasihnya, tidak hanya ada keluarga yang baik, tapi keluarga itu dipakai untuk menjadi berkat. Sudah, jadi apa yang harus kita lakukan? Berhentilah membangun keluarga di atas manusia lama. Dan mulailah membangun keluarga di atas manusia yang baru, yang dikasihi Allah, saudara. Itulah yang harusnya kita taruh di dalam keluarga kita, di dalam diri kita. Atau buat teman-teman yang belum married, teman-teman yang masih single, teman-teman yang masih pacaran, saudara, bukan nanti tunggu ketika kita berkeluarga baru kemudian kita lakukan ini, bukan. Tapi sejak awal, saudara membiarkan diri saudara untuk terus Allah bekerja di dalam diri saudara. Merasakan di dalam kelemahan, di dalam keberdosaan bahkan. Merasakan bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi dalam pengalaman sendiri ketika saya jauh dari Tuhan, ketika ada hal-hal tertentu yang bisa jadi tidak berkenan kepada Tuhan, saya lakukan, saudara. Allah itu gak berhenti, Allah itu kemudian berbicara dengan berbagai cara. Saya hanya punya satu pilihan, taat. Atau sebaliknya kemudian saya mencuekkan Allah yang sedang bekerja di dalam diri saya. Konkretnya apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari memulai perjalanan kita di dalam bulan keluarga. Saudara, yang perlu kita lakukan, berhenti dan kemudian mulai. Belakangan ini, beberapa tahun ini, saya merasakan bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan hanya mulai, tapi ada hal tertentu yang kita harus stop, berhenti lakukan. Betul? Ada hal-hal tertentu, bahkan di dalam pelayanan pun ada hal tertentu yang saya yakin ada hal tertentu Tuhan minta kita berhenti. Berhenti itu rohani, saudara. Berhenti itu kadang-kadang adalah sebuah respon kita untuk taat kepada Tuhan. Dalam hal ini berhenti untuk apa, saudara? Berhenti melakukan satu hal yang merupakan tindakan manusia lama kita. Apa saja? Mungkin itu berhenti mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu di dalam keluarga, saudara. Mengungkit-ungkit
kesalahan pasangan kita, mengungkit-ungkit kesalahan saudara kita. Stop, berhenti. Nggak ada gunanya kita mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Toh itu sudah berlalu, saudara. Mungkin itu berhenti membanding-bandingkan. Stoplah membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Nggak ada untungnya. Stoplah membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Stop membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak akan ada gunanya, saudara. Berhenti. Atau bisa jadi saudara akan berhenti memberikan kasih yang transaksional. Kasih yang barter. Aku akan baik padamu hanya jika kamu. Kalau saudara punya masalah hari ini di dalam keluargamu, jangan bilang begini, aku akan berubah kalau kamu. Saudara habis. Saudara nggak akan bisa berubah kalau begitu. Jangan harap pasangan berubah. Karena kita tahu, sadar bahwa kita merubah diri kita pun nggak gampang, bukan? Kalau saudara mau keluarga kita berubah, pasangan kita berubah, berhenti menuntut mereka. Berhenti. Karena kadang-kadang kita tanpa sadar, saudara, kita pengen pasangan kita, anak kita lebih baik, tapi menurut versi kita, menurut cara pandang kita, yang belum tentu benar, betul? Kalau begitu, saudara, yang perlu berubah itu bukan mereka. Yang perlu berubah adalah kita dulu. Karena bisa jadi Tuhan menginginkan sesuatu yang berbeda dari pasangan kita, anak kita. Bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Yang kedua, saudara, mulai. Mulai apa, saudara? Mulai lakukan satu inisiatif. Bukan banyak inisiatif, tapi satu inisiatif. Jangan menunggu orang lain berubah, jadilah Yusuf atau Ruth di dalam keluarga Anda. Pilih satu pakaian seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 12-14 ini. Kenakan sesuatu di dalam dirimu. Inisiatif untuk berbelas kasihan. Mencoba mendengarkan cerita orang lain dalam keluarga dengan penuh perhatian. Dan jangan mencela. Saudara gampang nggak? Nggak gampang, saudara. Ya. Izinkan saya cerita, saudara, dari sisi laki-laki. Kalau udah pulang capek dari rumah, lalu istri mau cerita. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Nggak gampang. Baru-baru ini saya coba praktekin sendiri, istri saya cerita tentang pekerjaannya di dunia musik bersama dengan rekan-rekannya di dunia musik, saudara. Dia cerita, ini by the way saya juga nggak pernah cerita sama istri saya sih ya. Dia cerita, saya waktu itu udah capek, pusing, pikiran saya kemana-mana begitu. Lalu dia bercerita tentang Suzuki Music Association yang dia bersama-sama dengan rekan-rekan membangunnya begitu ya. Dia cerita bagaimana sosial media yang dia bangun bersama dengan rekan-rekan. Saudara, that's not my world. Itu bukan dunia saya, saudara. Di dalam hati saya tarik nafas. Oke, saya diam aja begitu ya. Saya coba cerna apa yang kemudian saya coba responi. Gampang? Enggak gampang. Enggak gampang. Kenapa saya lakukan itu? Karena pernah satu kali ketika dia cerita itu, saya bilang begini, Sel, saya lagi banyak pikiran nih, nanti ceritanya ya. Lalu kemudian dia bilang, waktu aku mau cerita, kamu gak punya waktu untuk cerita, aku bisa cerita. Saudara, gampang gak gampang. Tapi memang karena tidak gampang itulah maka kita bisa bersandar kepada Tuhan, amin. Supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dalam masa-masa yang kita lemah. Dan saya mau bilang kepada ibu-ibu, saudara, bapak-bapak itu kalau udah pulang ke rumah, itu berada pada titik terlemah dalam dirinya. Kenapa? Karena udah capek banget kan ya. Makanya kita bisa gampang marah di rumah mungkin. Itu kita ada dalam titik terlemah, nggak mudah untuk tidak emosi. Tidak mudah. Tapi biar kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mulai mengambil langkah pertama untuk menghubungi saudara atau orang tua yang hubungannya sedang retak. Karena bisa jadi Tuhan sedang memakai kita untuk kemudian menjembatani hubungan yang rusak itu tersambung kembali. Mengambil jeda mungkin, berdoa sejenak dan memilih untuk merespon dengan kelemah lembutan. Bukan dengan amarah. Saudara pilih satu saja, hanya satu. Karena satu inisiatif kecil yang lahir dari hati manusia yang diperbarui itu
dapat menjadi sebuah pemulihan yang besar. Saudara, tapi dari mana kita bisa melakukannya semua itu? Saudara, dari apa yang Allah Tritunggal lakukan di dalam hidup saya dan saudara. Saya mau ingin tutup khotbah kita hari ini dengan kesaksian ini. Saudara, orang ini dikenal dengan Uncle Ben. Dalam film apa? Ini tokoh hero kesukaan saya filmnya, saudara. Spider-Man. Uncle Ben itu yang ditembak meninggal ya. Nama aslinya adalah Martin Sheen. Tapi ternyata Martin Sheen ini punya cerita di dalam keluarganya sendiri, saudara. Anak-anaknya itu, beberapa anak-anaknya itu kemudian menjadi aktor juga, menjadi artis seperti dia. Dan salah satu yang terkenal adalah Charlie Sheen. Dia aktor terkenal di Hollywood. Ini keluarga Hollywood, saudara. Martin Sheen ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia seorang Katolik. Tapi satu masa Charlie Sheen itu kemudian terlibat pergaulan bebas. Hidup dengan drugs. Sampai satu titik, saudara. Sampai tak tahannya, Martin Sheen itu kemudian laporkan anaknya kepada pihak yang berwajib. Anaknya ditangkap. Charlie marah besar. Dia merasa ayahnya mengkhianati dia. Tapi ayahnya tidak lakukan itu karena itu yang terbaik bagi anaknya. Dia tetap doakan, dia tetap support meskipun disalahpahami oleh anaknya. Mudah tidak. Bulan Agustus yang lalu Charlie Sheen bikin film dokumenter. Udah keluar di Netflix, saudara. Judulnya itu, Aka Charlie Sheen. Saudara, bagi Martin ini adalah mimpi buruk seorang ayah. Anaknya direnggut oleh narkoba. Tapi Martin Sheen tidak membuang anaknya, dia justru merangkul anaknya. Satu kali dalam wawancara, dia ditanya, bagaimana, kenapa kamu memperlakukan anakmu begitu rupa? Charlie Sheen jawab begini, bagaimana kalau kamu punya saudara, kamu punya anak yang sakit kanker? Apa yang kamu akan lakukan? Pasti kamu akan merawatnya dengan penuh cinta, mengobatinya, bahkan mungkin hartamu kamu akan keluarkan semua supaya anak ini sembuh. Dan dia bilang, bagi saya kecanduan narkoba itu penyakit. Dan saya akan gunakan segala macam cara. Saya akan kerahkan semuanya supaya anak saya sembuh dari kecanduan. Selama bertahun-tahun dalam masa tergelap Charlie, Martin tidak pernah menutup pintu hatinya, saudara. Ia secara terbuka bersama dengan istrinya. Dalam pengakuannya dia berdoa untuk Charlie. Dan kemudian sampai satu titik, saudara, Charlie ini pulih. Saudara, pemulihan itu dimungkinkan oleh seorang inisiatif seorang ayah yang memilih untuk mengenakan pakaian kasih Bapa di surga, yang tidak pernah menyerah pada anaknya yang terhilang. Saudara, pemulihan dalam keluarga itu terjadi jika kita mulai membuka diri kita terhadap karya dari Allah Tritunggal. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Dia yang mengorbankan dirinya bagi kita. Dia yang mengorbankan anaknya bagi kita. Dia yang melakukan segalanya kepada kita. Dia yang memberikan Roh Kudus-Nya yang terus mengingatkan kita. Dia yang memelihara kita. Saudara, maukah saudara hari ini, di bulan keluarga ini, saudara datang lagi kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kasih-Mu itu sungguh luar biasa, besar, dan sekali lagi saya rindu. Kasih itu kemudian itulah yang menguasai keluargaku dengan semua problem, semua tantangan yang kami hadapi. Kita angkat satu pujian ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum nanti kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus, mengingat lagi apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib bagi kita. Pujian ini menolong kita untuk dapat menyadari bahwa kasih Tuhan melampaui apa yang ada di dunia ini. Biarlah kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan.
Semakin aku mengenalmu, semakin aku mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Katakan dari hatimu. Semakin aku mengasihi-Mu, semakin aku menyadari tak mungkin dapat membalas kasih-Mu. Sebesar apapun kasih-Ku padamu ya Tuhan. Sebesar apapun kasih-Mu padaku, terlebih besar kasih-Mu padaku, pengorbanan-Mu di kayu salib, curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, tiada sebanding dengan kasih-Mu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagiku. Musik memainkan lagu ini. Saudara, saya berikan waktu saudara berdoa di dalam doa pribadi. Responi firman Tuhan ini dengan perkataanmu kepada Tuhan, komitmenmu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah karena Dia tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma dalam hidupmu. Jangan melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu adalah akhirnya. Tidak. Tuhan bisa mengubah yang jahat sekalipun menjadi sesuatu yang indah di matanya. Saya berikan saudara waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dengan kasih saya minta untuk rekan-rekan majelis yang bertugas untuk maju, kita akan menikmati perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya ingin mengingatkan makna dari perjamuan kudus, saudara. Saudara, perjamuan kudus adalah sebuah sakramen di mana kita memperingati dan memberitakan kematian Kristus. Tetapi juga mensyukuri karya keselamatan Kristus melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya, dan kita juga merayakan kebangkitannya. Saudara, perjamuan kudus juga bermakna kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau saudara perhatikan setiap kali doa berkat, saya selalu kemudian menyampaikan sampai Maranatha. Karena saya ingin kita semua punya iman bahwa satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita akan menikmati, makan dan minum bersama dengan Kristus di surga. Dan perjamuan kudus ini ditujukan
bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa atau sudah melakukan CD. Dan saudara yang belum melewati prosesi itu, saudara harap bersabar untuk menikmati makan perjamuan kudus bersama ini. Dan perjamuan kudus ini tidak hanya ditujukan buat jemaat GKI Anugerah, tapi juga untuk simpatisan dan untuk rekan-rekan yang berkunjung dalam ibadah ini dan menikmati sudah dibaptis dan sudah di-CD. Dan sebelum kita menerima lambang tubuh Kristus dan anggur, lambang darahnya, mari kita menyiapkan hati kita sekali lagi. Mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan curahkan, berikan kepada kami. Terima kasih untuk Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, yang terus merangkul kami. Waktu kami berdosa, Engkau tidak membuang kami, tetapi justru Engkau datang mengingatkan kami kembali, untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami bertobat, untuk kami mengakui dosa kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini, dengan kerendahan hati, kami mengaku dosa dan kesalahan kami kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih suka melakukan apa yang kami pikirkan, kami inginkan. Kami tidak mengambil pikiran-Mu, keinginan-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sekali lagi ampuni kami, kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu, anak-Mu yang kudus. Dan mampukan kami untuk kemudian melakukan hidup, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dalam perjamuan kudus ini, kami tidak hanya melakukan sebagai sebuah ritual, tetapi menjadi sebuah betul-betul peringatan satu hari nanti kami akan lakukan ini bersama dengan Kristus, bersama dengan diri-Mu di sorga nanti. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Saudara, saya bacakan penetapan